Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara termasuk dalam 10 kota kecil di Indonesia. Dengan luas wilayah 3.843,8 hektar. Dari berbagai sumber data yang berhasil kita himpun untuk sementara ini, dengan harapan kedepannya dapat lebih disempurnakan lagi. Menoleh serta menelusuri sebelum tahun 1864, yakni di masa berdirinya Kerajaan Padang yang pertama. Pada tahun 1630, abad ke-16, Kerajaan Padang merupakan suatu kerajaan yang besar, kala itu dipimpin oleh seorang raja bernama Hapol-Takan Saragi Hidasala pada tahun 1630. Beliau memasuki agama Islam sekaligus mengganti namanya dengan nama baru Omar Baginda Saleh Omar. Mempunyai keturunan 5 orang anak, 4 orang putra dan salah seorang putri, masing-masing bernama Marah Muhammad Ladin, Marah Sudin, ketiga Marah Alimuddin, keempat Marah Adam, dan seorang putri bernama Puang Zainab. Di dalam usia yang sudah tua, akhirnya Raja pertama Padang ini pun wafat pada tahun 1640, sehingga digantikan oleh anaknya Marah Sudin. Sebagai raja kedua, Marah Sudin pun mempunyai keturunan 3 orang anak, masing-masing bernama Marah Sudin, Marah Saleh Sapar, dan Sultan Ali. Setelah mereka dewasa serta memiliki keluarga, masing-masing membentuk wilayah kekuasaan. Di antaranya, Marah Saleh Sapar berkedudukan di Bendaris berbatasan dengan Kerajaan Tanjung Kasau, sedangkan Sultan Ali memiliki kedudukan di Kampung Buliani. Wafatnya Raja Marah Sudin, kekuasaan dialihkan kepada putranya bernama Raja Marah Saladin sebagai raja ketiga. Menurut sejarah Padang dan kondisi pemerintahan makmur, disebabkan akhirnya beliau wafat digantikan oleh putranya Marah Adam. Memerintah mempunyai keturunan bernama Shah Dewa yang menggantikan tatah ayahnya setelah wafat. Penobatan Raja baru Sadewa pun dilakukan pada tahun 1780. Seiring waktu berjalan, Raja Sadewa pun wafat yang digantikan oleh anaknya Raja Sidin. Berkelanjutan berikutnya, tampuk kekuasaan pun dipegang Raja Tebing Pangeran. Setelah Raja Sidin wafat juga, dalam kekuasaan Raja Tebing Pangeran inilah situasi perdagangan Kerajaan Padang maju pesat. Pusat perdagangan melalui jalur sungai seperti muara Sungai Bahilang dengan Sungai Padang, tempat bertransaksi jual beli hasil bumi dari berbagai pelosok, dan tempat tersebut dinamakan Pangkalan Tebing. Adanya pengkhianatan terjadi di dalam Kerajaan Padang, mengakibatkan Raja Tebing Pangeran terbunuh oleh senjata dari Kerajaan Padang. Kerajaan Bedaga yang dipimpin seorang wanita bersama Panglima Daud dan Kerajaan Delhi menyerang Raja Tebing Pangeran di saat rombongan perjalanan ke Bedagai dan sampai di Kampung Juhar. Sebelumnya juga sudah terjadi pertempuran dahsyat di pinggiran aliran Sungai Berong yang mengakibatkan ribuan laskar terbunuh dari kedua belah pihak. Jenazah makam Tebing Pangeran dimakamkan di Kampung Gelam, Kecamatan Bandar Kalipah. Pada 18 tahun yang lalu, saya bersama Dr. Abdul Kholik mengunjungi pemakaman Raja Tebing Pangeran. Kerajaan Padang masa itu telah mengangkat kembali Raja ke-8, yakni Marhukum, dan mendapat gelar Raja Geraha. Pengangkatan Raja Geraha terjadi pada tahun 1823 dan berakhir pada tahun 1870. Dalam dinasti Raja Geraha, beliau pernah memberikan tanda penghormatan terhadap para punggawanya, di antaranya Oka Alivia, Datuk Bandar Kajum, Tuan Rambutan, Bandar Hasan, Sahimbang Saragi, Oka Bakir, Oka Dasia, serta Datuk Alang, yang kemudian diangkat sebagai Panglima Kerajaan Padang. Dari berbagai sumber yang dapat dilansir, dari Raja Tebing Pangeran sangat erat kaitannya dengan kota Tebing Tinggi. Kini kita dapat beralih ke era Datuk Bandar Kajung.
yang merupakan suatu tokoh penting bagi kota Tebing Tinggi. Bandar Kajum beserta para pengikutnya ke Tebing Tinggi, tepatnya berada di lokasi Tanjung Marula yang saat ini menjadi perkebunan bernama PN3, kebun rambutan. Namun tempat yang baru didiami dalam kurun waktu tersebut telah tercium oleh pemerintah kolonial Belanda, hingga pihak kolonial Belanda melakukan strategi politik pecah belah. Dengan kerajaan raya yang berlokasi di bagian selatan dari posisi Datu Bandar Kajum. Akhirnya peperangan pun terjadi dan berakhir dengan mundurnya Datu Bandar Kajum beserta para pengikutnya menuduh dataran tinggi serta membuat benteng pertahanan di lokasi yang baru dan disebut dengan nama Kampung Tebing Tinggi Lama. Dari nama inilah berawal asal-usul nama kota Tebing Tinggi, suatu dataran tinggi yang bertebing atau dihuni masyarakat pada waktu itu. Adapun penetapan terjadi pada tahun 1887 oleh pemerintah Hindia Belanda yang menetapkan Tebing Tinggi sebagai kota dan berlokasi berdampingan dengan perkebunan teh besar milik pemerintah Hindia Belanda atau Hinterland. Kemudian tertanggal 23 Juli 1903, pemerintah Hindia Belanda menetapkan daerah otonom kota dengan sistem desentralisasi. Adanya suatu perubahan terjadi pada tahun 1910 dengan dibuatnya titik polyglot atau pusat perkembangan jarak ukur antara kota Tebing Tinggi dengan lainnya di sekitar wilayah kota Tebing Tinggi dalam nota Betrepender Gemeente di tahun 1930. Berdasarkan desain berdirilah Gemeente Tebing Tinggi dengan Stelling Ordaniti Panstablut tahun 1917 hingga di tanggal 1 Juli 1917 inilah ditetapkan nama menjadi Kota Tebing Tinggi. Setahun setelah merdekanya negara Republik Indonesia, bertepatan pada tanggal 17 Mei 1946, Gubernur Sumatera Utara telah menerbitkan surat keputusan bernomor 103 tentang pembentukan Dewan Kota Tebing Tinggi yang selanjutnya disempurnakan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, hal pokok-pokok pemerintahan daerah hingga situasi pemerintahan daerah sudah relatif lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 1980 melalui Presiden Republik Indonesia telah menganugerahi dengan anugerah kehormatan Prasamya Purna Karya Nugraha untuk Dati II Kota Media Tebing Tinggi. Peristiwa berdarah 13 Desember 1945 terjadi di titik gantung yang dilakukan oleh militer Jepang. Hampir 1.000 orang para pejuang gugur di tempat ini yang saat ini telah direnovasi menjadi jembatan permanen. Sangat disayangkan jembatan gantung tersebut saat ini telah tidak berada di tempatnya lagi alias raib. Padahal itu bisa menjadikan suatu situs sejarah 13 Desember di Kota Tebing Tinggi bagi generasi ke depan. Selesainya masa bakti Insinyur Umar Junaidi Hasibuan sebagai penjabat wali kota Tebing Tinggi diisi oleh Muhammad Dimyati Esos MTP. Pelantikan di kantor gubernur Selasa 24 Mei 2022. Setahun menjabat digantikan kembali dengan penjabat yang baru Dr. Randus Sarmadani MSI. Pelantikan dilakukan pada tanggal 24 Mei 2023. Kantor Dinas Kominfo di Jalan Imam Bonjol Tebing Tinggi. Sebagai Kepala Dinas Dedi Parulian Siagian SSTP MSI. Dibantu Kabid Komunikasi Iswan Suhedi SSTP MSI. Beginilah suasana di lapangan Merdeka Kota Tebing Tinggi yang berlokasi di Jalan Sutomo. Pada hari biasanya, masyarakat dapat menggunakan fasilitas ini dengan gratis. Dalam hal ini, pemerintah Kota Tebing Tinggi juga sudah menyediakan Wi-Fi gratis yang tentunya dapat dipergunakan oleh masyarakat pengunjung berada di lokasi lapangan Merdeka. Sangat disayangkan sekali apabila pemerintah memberikan izin pada pengusaha-pengusaha membuat pasar malam di tengah-tengah Kota Tebing Tinggi. Selain merusak keindahan kota,
juga dapat merusak konblok. Semoga ya. Inilah jembatan aliran Sungai Padang yang terletak di Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir. Seiring waktu berjalan, jembatan tersebut sudah menjadi 2 buah yang kondisinya saat ini masih aktif digunakan. Sementara aliran sungainya berasal dari jembatan Sungai Padang yang tepat berada di tengah kota Tebing Tinggi. Perlu juga kita ketahui bahwa Tebing Tinggi dialiri oleh beberapa anak sungai, seperti Sungai Bahilang, Sungai Bajenis, yang kesemuanya bermuara ke Sungai Padang. Sedangkan Sungai Padang sendiri berasal dari aliran sungai dari Gunung Pamela. Memasuki di pertengahan kota Tebing Tinggi, tepatnya di persimpangan 4 kota, terlihat seorang polisi lalu lintas membantu pengamanan apabila kondisi lampu merah dalam keadaan mati. Sebagai perbandingan masa dahulu dan sekarang, di sini saya tampilkan foto-foto lama dahulu keadaan simpang 4 kota Tebing Tinggi. Dapat dilihat dari struktur bangunan yang telah melakukan renovasi. Masih di pertengahan kota Tebing Tinggi, terlihat satu masjid yang sangat tua dan mempunyai sejarah. Inilah Masjid Raya Kota Tebing Tinggi. Adapun struktur bangunan masjid masih sama seperti dahulu kala, tidak mengalami perubahan bentuk. Melintas di Jalan Dr. Kumpulan Pane, ditemukan rumah sakit lama, yakni Rumah Sakit Umum Kota Tebing Tinggi. Namun rumah sakit ini telah mengalami renovasi total sehingga bentuknya tidak seperti rumah sakit umum dahulu. Di kawasan Kecamatan Rambutan, tepatnya di Jalan Gunung Loser, tempat pengaduan masyarakat berdiri satu kantor Polsek yang berdampingan dengan kantor BPDSU. Balai Kartini Convention Center merupakan mal pelayanan publik atau MPP dalam menangani 122 jenis layanan dari 40 instansi, berdampingan dengan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau UINSU. Perlu juga diketahui bahwa sebelum Universitas UINSU ini ada, bangunan ini dipergunakan untuk Akper dan Akbid Kota Tebing Tinggi, yang sebelumnya sekolah ini berada di Jalan Pendidikan Tengah Kota, berpindah ke Gunung Loser. Sebagai direktur almarhum Yusdi Dawati, tepat berdampingan dengan persimpangan Beo, berdiri sangat megah Masjid Agung Kota Tebing Tinggi. Masjid ini dapat menampung ribuan jemaah yang akan beribadah, baik dari dalam kota maupun luar kota. Bertepatan di jalan lintas Sumatera yang menuju di 4 jalur menghubungi Medan, Siantar, Kisaran, maupun Dolok Masiul. Para pejuang kemerdekaan dahulu yang telah gugur melawan penjajah dimakamkan di Makam Bahagia oleh pemerintah Kota Tebing Tinggi. Makam ini tetap senantiasa dirawat dan bersih. Makam selalu dikunjungi baik secara pribadi maupun pada saat acara-acara nasional. Wilayah perbatasan Kota Tebing Tinggi berdampingan dengan Kabupaten Serdang Bedagai, masuk dalam Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi.